Ya, halo guys, kembali lagi di video saya. Pada kali ini ada sebuah kiriman lagi dari, ya bisa kalian lihat lah di judul videonya. Nah ya, mari kita buka. Ya, barangkali kalau misalnya ada suara-suara kendaraan lewat ya, yang barangkali yang mengganggu videonya, ya mohon maaf, karena saya nggak punya ruangan khusus yang minim suara yang bisa dipakai untuk rekaman seperti ini. Aduh ya, kesenggol-senggol ya. Ini sudah terbuka. Ini Logitech MK275 full size keyboard yang dalam paket pembeliannya sudah termasuk di keyboard dan mouse. Menurut spesifikasinya sendiri, ini receivernya cuma satu, tapi bisa langsung dipakai ke dua perangkat sekaligus gitu ya. Langsung aja ya, kita buka. Oke, ini oh, ini receivernya. Kok tempatnya nggak bener gini, masa ditaruhnya di kardus atas gini. Oke, udah, kita lihat lagi. Oke, ini mouse nya. Bentar. Bentar, untuk memastikan apakah ada benda lain lagi. Oke, enggak ada. Pertama kita lihat mouse nya dulu. Oke, bentuk mouse nya seperti ini. Ini untuk ukuran mouse nya sebenarnya untuk saya ya, ini kekecilan sih sebenarnya, cuman oke, kliknya bukan klik silent. Oke, bisa didengarkan kan. Untuk scrollnya sendiri ini tidak ada suaranya. Oke, di sini sudah ada switch on off nya. Di bagian sini sudah ada switch on off nya, jadi kalau misalnya nggak dipakai, ada baiknya di switchnya itu diarahkan ke off sih sebenarnya, untuk lebih hemat baterai aja. Sebentar, ini di sini terdapat, kelihatan nggak sih? Oh iya, terdapat ada logo baterai dan receiver. Mungkin nanti kalau misalnya dibawa-bawa, ditaruh situ kali. Coba kita buka. Oke, oh iya, di sini sudah terdapat baterai, sudah ada baterainya. Sebentar, ini receivernya coba tak masukkan dulu. Oh iya, bisa kalau dibalik. Oke, bisa. Oke, kita coba lepas dulu ininya. Oke, ini baterainya A2 apa A3 ya, saya nggak hafal
ininya, saya nggak hafal tipe baterainya ya. Kayaknya sih nanti kalau sudah habis ada baiknya diganti ke baterai cas-casan gitu aja sih, soalnya biar bisa pengiritan. Oke, coba. Ya mungkin ini masih belum bisa nyala karena mouse ini receivernya ini masih belum disambungkan ke komputer atau laptop. Oke, udah. Soalnya itu sih mayoritas mouse kalau receivernya tidak dipasang ke komputer gitu, walaupun sudah diklik-klik dan sudah di switch ke nyala, tetap aja suaranya tetap aja itunya enggak bisa nyala gitu loh mouse-nya. Oke, kita coba buka yang keyboardnya. Oke, plastiknya sudah dibuka. Di dalamnya ada keyboardnya sendiri. Terus di sini pun juga ada ini itu sih cuman untuk klaim garansi aja sih sebenarnya. Oke. Ya, ini keyboardnya sendiri ukurannya full size. Ya, ini karena setipis ini mestinya mohon maaf ada sepeda motor lewat. Ini full size dan ini bisa setipis ini, dan udah pasti ya ini bukan keyboard mechanical. Jadi ketika ditekan-tekan gini ya feels keyboardnya itu juga cuman simple gitu aja sih sebenarnya. Ya seperti keyboard pada umumnya sih. Bentar, kira-kira bisa kedengeran nggak ya kalau targetin dulu. Oke. Di sini ada switch on off-nya. Ini kayaknya di sini ini kayaknya untuk caps lock atau gimana gitu. Mestinya sih caps lock. Sementara di bagian atasnya ini terdapat tombol-tombol shortcut multimedia. Di sini play, pause, mute, volume down, volume up. Terus tombol home ini kurang paham sih maksudnya kayak gimana. Ini kayaknya sih kecenderungannya untuk buka browser sebenarnya. Kalau itu sih, kalau dari intuisiku sendiri sih sebenarnya. Terus ini untuk email, ini kayak lambang on off PC ini mungkin untuk bikin komputernya jadi sleep atau gimana gitu. Terus di sini ada shortcut untuk kalkulator. Oke, coba kita lihat bagian sininya. Oke, di sini sudah ada bantalan karetnya yang dimana pastinya bisa bikin itu sih keyboardnya nggak gampang geser-geser. Bentar, ini switchnya oke, sudah off. Ini ada untuk menambah sudut ketinggian dari keyboardnya, jadi supaya bisa lebih ergonomis, dan ini pun juga cuma satu level sih. Oke, sekarang coba kita lihat baterainya. Oh ini di sini ada keterangannya A3. Ini terus ada gambarnya baterai 2 gini. Ya semestinya ada 2 baterainya. Oke, di sini ada pengamannya. Oke, sudah dilepas.
Oke. Oke, ini ukuran baterainya beda ya kalau dibandingkan sama yang di dalam mouse tadi. Sebentar, belum fokus. Oke, ini ukurannya lebih kecil ya. Bentar, kalau senggol lagi. Kalau dibandingkan dengan baterai yang ada di dalam mouse, ini terlihat kan perbedaannya. Ini yang satunya besar, yang satunya kecil. Jadi dengan baterai yang lebih kecil gini biasanya sih agak mahal ya, biasanya loh. Ya saya itu sih sebenarnya jarang beli baterai, karena untuk yang biasanya bertugas untuk beli baterai, untuk baterai jam gitu, biasanya jam dinding, itu kakakku sendiri. Oke, kita kembalikan baterainya ke dalam ini. Oke, di sini ada keterangannya harus ngarah kemana gitu baterainya. Kalau menurut klaim dari Logitech-nya sendiri sih sebenarnya ini baterainya bisa bertahan cukup lama, baik yang di keyboard maupun yang ada di dalam mouse. Bentar, saya baca dulu. Oke. Ini sebentar. Baterai. Kenapa enggak fokus? Baterai untuk keyboard bisa bertahan selama 36 bulan, sementara untuk mouse bisa 18 bulan. Berarti untuk keyboardnya sendiri bisa ya 3 tahun lah dipakai. Terus untuk ininya, untuk mouse-nya 1 tahun 6 bulan ya, sama sih, tapi ya tetap aja namanya perangkat elektronik, baterai gitu ya, kita harus itu sih, harus punya cadangan baterai. Jadi kalau misalnya tiba-tiba waktu dipakai itu mati, jadi kita tinggal ganti aja ya. Kalau saya sendiri, kalau untuk wireless gini sih sebenarnya ya menyenangkan sih, kita nggak perlu ribet dengan kabel lagi. Cuman ya gitu, kalau misalnya pas dipakai nge-game gitu, terus kalau tahu-tahu baterainya habis, kalau misalnya gamenya sendiri nggak terlalu butuh respon yang cepat, kayak misalnya game FPS gitu ya, bisa lah, masih santai-santai gitu, bisa di pause gitu. Kalau misalnya keyboardnya atau mouse-nya kehabisan daya gitu kan, bisa di pause dulu, terus kita bisa ganti baterai dengan tenang. Nah kalau misalnya waktu dipakai bermain game online ternyata mouse-nya atau keyboardnya mati, nah ini auto jadi beban tim ya. Sebentar, kayaknya saya harus ambil laptop dulu.
Ini dia laptopnya. Ya, sambil nunggu booting. Yo, ini laptop saya juga masih belum pakai SSD, jadi bootingnya agak lama. Ya cukup lama, ini belum keluar login. Ya, ini saya masih belum ganti ke SSD kan, karena itu sih, SSD dengan kapasitas kapasitas penyimpanan yang lebih besar, otomatis perlu harga yang lebih mahal juga gitu loh, karena uangnya masih belum ada ya, jadi ya nabung dulu untuk sementara. Ya, semoga bisa cepat kebeli, jadi bisa lebih nyaman lah pakainya. Nah, ini kenapa keluar sticky note? Sebentar, ini masih komputernya masih loading. Oh ya, mungkin ada yang bingung ya, kan ini keyboard dari Logitech ini kan keyboard membran. Nah, kayak untuk keyboard lainnya itu ada juga yang keyboard mekanikal ya, seperti keyboard biasanya sih cenderung identik sama untuk lebih cenderung identik dengan gaming gitu ya. Ini kebetulan yang saya punya ini pakai Blue Switch, jadi ini bisa dibilang sebagai keyboard yang berisik ya. Untuk perbandingan ini sudah sudah ada lampu-lampunya yang sebenarnya saya sendiri nggak suka pakai lampu-lampu gitu. Ini suaranya kalau misalnya itu tekan-tekan, ya ini ya kan basic. Oke. Sementara kalau dibandingkan dengan ini keyboard membran ini suaranya lebih santai gitu loh ya. Oke, sekarang coba kita pasangkan dulu receivernya ke laptop. Oke, ada pemberitahuan device terdeteksi. Ini sudah nyala, cuman ya nggak ada itu sih, nggak terlihat ada laser seperti mouse optik pada umumnya sih ya. Saya kurang tahu ini mereka menggunakan teknologi yang seperti apa, cuman ini dipakai di lantai begini pun masih bisa respon, sementara mouse optik
lainnya yang saya punya itu, kalau di tempat licin seperti kaca atau mungkin tegel kayak gini, ini inputannya susah terdeteksinya. Oke, saya sudah buka notepad. Sekarang coba saya nyalakan switch on. Oke, oh iya. Ya di sini. Sebentar. Di sini ada. Oke, kalau cap shocknya saya tekan ini nyalamati. Oke. Sekarang saya coba untuk pakai ngetik. Oke, ya file ngetiknya itu sih travel distance per tombol ini itu nggak terlalu dalam kalau dibandingkan sama keyboard mechanical yang saya punya. Oke, sekarang kita coba untuk buka. Oke, ini kalkulator. Kalau misalnya ini apaan? Ini laptopnya. Yaudahlah. Ini tombol on off nya ini kurang tahu ini maksudnya gimana gitu. Biar kalau nggak salah sih di keyboard zaman dulu, di komputer yang saya punya dulu, punyanya ayah saya, itu tombol on off ini itu sih untuk mengarahkan sleep gitu sih, jadi sleep gitu. Tapi nggak tahu kenapa di sini nggak bisa. Ya udahlah, jarang kepake juga. Ini email, terus home ini apa ya? Mestinya sih buka Internet Explorer sih, semestinya. Mungkin bisa saya turunkan kali ya sudut ininya. Bentar. Jadi supaya kita bisa lihat ke layar monitornya juga. Oke. Oh iya. Bentar. Saya rubah sudut. Oke. Oke, terus saya close lagi. Oke, sekarang kita coba sekali lagi apa yang terjadi kalau saya pencet tombol home. Oke, let's go. Ya, di sini langsung terbuka browser saya. Oke, kita tutup. Ini kalkulator juga ditutup dulu. Oke, kita coba lagi ya. Oke, kalkulator diaktifkan. Nah, itu sudah keluar. Sekarang kita coba untuk pesan email. Oke, untuk membuka aplikasi email.
Oke. Oh, untuk volume down ya, bisa dilihat ya, itu volumenya naik turun. Oke, volume up pun juga bisa digunakan. Kalau saya pencet tombol mute di sini, oke, bentar, oke, kita lihat. Nah, itu bisa dilihat kan, ada tulisan 6 ya, volume itu silang, terus ada 60. Play pause ini kayaknya harus buka itu ya, buka YouTube, cari NCS. Ya, namanya laptop masih pakai yang namanya teknologi lama, masih harddisk, jadi ya. Oke, sekarang kita buka oh iya, ini ya ada satu hal yang baru saya sadar sih sebenarnya. Sebentar, kita coba. Oke, ya, aku yang NCS saja ya, tentu saja lah. Oke, ini kalau misalnya saya pencet tombol play pause, oke, bisa pakai. Udah, lupakanlah video YouTube. Nah, ini yang baru saya sadar ya, ini kan sebentar, sumber dulu. Nah, di tombol F sama J ini kan ya, ini bisa dilihat ya, ini ada tonjolan yang dimana bisa dipakai untuk orang-orang yang ngetik 10 jari. Jadi untuk tahu posisi telunjuknya ini sudah benar apa belum, sudah kembali ke posisi semula gitu. Ini tonjolannya kecil sih, jadi agak ya agak susah dirasakan. Ini beda seperti kalau dibandingkan sama keyboard laptop saya sendiri atau keyboard mekanikal yang saya punya ini tonjolannya gede, jadi lumayan bisa terasa gitu loh kalau tangan jari kita itu sudah ada di posisinya semula ya. Untuk yang laptop ini cara ngikutnya, oh ya, buset dah. Hey. Setiap momen. Sebentar, mestinya bisa di zoom sih. Sebentar, saya turunkan dulu sudutnya. Oke, saya zoom. Nah, ini kita bisa lihat di bagian F sama J ini ada tonjolannya. Ya, ini itu sih bisa dirasakan. Dan tonjolannya tuh lumayan tinggi, jadi disentuh itu kerasa gitu. Sementara kalau yang terlalu dekat ternyata. Sementara untuk yang di Logitech ini, nah ini bisa terlihat kan, ini tipis banget ya. Oke. Ya, kembali lagi ke soal mouse ini sayangnya di sebelah kiri ini nggak ada yang tombol yang dimana bisa dipakai untuk back atau forward gitu, untuk menjelajahi Internet Explorer kan. Kalau kita perlu back ke halaman sebelumnya kan bisa tinggal pencet aja, tapi di sini nggak ada. Dan
desain mouse ini sendiri, ini ambidextrous yang dimana bisa dipakai untuk tangan kanan ataupun tangan kiri ya, walaupun saya sendiri sebenarnya kidal, tapi untuk mouse ini saya walaupun bisa pakai di kanan maupun di kiri, cuman kadang-kadang kalau mouse-nya dipakai di tangan kiri itu sih sebenarnya agak susah juga, karena tombol shortcut yang ada di keyboard misalnya kayak apa copy paste atau mungkin ya untuk pengoperasian itulah apa copy paste dan lain sebagainya, itu semuanya kan diposisikan di bagian kiri keyboard. Jadi kalau misalnya kita pakai mouse-nya di tangan kiri gitu, kita mau mengakses tombol shortcut keyboard itu, jadi itu sih lebih susah gitu loh, jadi nggak nyaman. Jadi maka dari itu saya lebih sering pakai mouse-nya di tangan kanan. Wah, nggak nyangka ternyata video ini bisa jadi panjang. Jadi ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Barangkali kalian ada kritik atau saran atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Oh ya, ini itu kan Logitech itu kan ya, baru saya ingat ya, ini di Logitech itu kan ada 2 tipe receiver, 3 nih, ada 3. Yang pertama yang pakai yang dongle biasa gini, pakai dongle biasa ini, yang dimana kalau misalnya hilang itu ya otomatis mouse dan keyboardnya nggak bisa dipakai, karena ya sinyal untuk nerima inputan dari mouse dan keyboard ini ya antenanya cuman ini aja gitu loh. Kalau misalnya pakai dongle yang lainnya, ya nggak bisa itu sih, nggak bisa nangkep sinyal dari mouse sama keyboardnya sih. Nah, untuk dongle untuk konektivitas lain itu Logitech itu juga punya yang namanya unifying gitu kalau nggak salah namanya, yang dimana kalau misalnya hilang kita masih bisa beli receivernya kita secara terpisah, dan ya tinggal itu aja sih, tetap dicolokin gitu aja ke komputer atau laptop, nanti bisa langsung baca gitu sih. Jadi bisa dipakai ya, bisa dibilang lebih aman lah. Kalau misalnya receivernya hilang gitu ya tinggal beli lagi gitu. Terus yang terakhir itu tipe konektivitasnya pakai Bluetooth. Kalau pakai Bluetooth ini ya itu kita tinggal manfaatin Bluetooth yang ada di laptop atau komputer. Kalau misalnya laptop atau komputernya belum ada Bluetoothnya, ya tinggal belikan dongle gitu yang modelnya mirip-mirip gini ini, tapi Bluetooth. Tinggal ditancepin aja terus dikonekin ke komputer gitu aja sih sebenarnya. Dan ya kalau misalnya mouse-nya hilang gitu ya tinggal itu sih, orang yang ngambil mouse-nya bisa pakai juga gitu loh, karena konektivitasnya simple. Wah, ternyata gini aja ngocehnya bisa panjang ya. Udah segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, ada sedikit tambahan, ada satu informasi yang kelewat. Untuk ininya dongle wirelessnya ini bisa menjangkau sampai 10 meter, jadi mouse dan keyboardnya bisa dipakai ya sejauh 10 meter. Itu pun dengan catatan nggak ada yang tembok, nggak ada penghalang seperti tembok dan beton atau sebagainya. Kalau misalnya ada tembok ataupun beton kayak gitu, tentu jarak efektifnya akan berkurang ya. Mungkin
Ya mungkin segitu aja sih tambahannya. Terima kasih sudah menonton.